Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan satu hari ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan selanjutnya kita diberi kesehatan jasmaniah rohaniah kita, diberi kekuatan lahir batin untuk dapat melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah Ramadan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali menyampaikan bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa. Beliau menyatakan, seandainya orang itu tahu tentang keistimewaan dan keagungan Ramadan, pasti dia ingin hidupnya itu di bulan Ramadan terus-terusan. Ia akan gembira ketika bertemu dengan Ramadan, dan dia akan merasa sedih ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan. Allah telah memilih bulan Ramadan selain bulan disebut Syahrul Siyam, bulan pelaksanaan ibadah saum, juga merupakan bulan turunnya Al-Quranul Karim. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar pada bulan Ramadan. Allah juga menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Pada bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama semacam pelantikan beliau menjadi nabi dan rasul pada waktu beliau berusia menjelang 41 tahun. Pada bulan Ramadan Allah menciptakan ada malam yang istimewa yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu Jibril dan para malaikat turun ke bumi untuk menaburkan rahmat dan barakah Allah sampai terbit fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan kepada kita bahwa setiap amal yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebajikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Setiap ibadah sunat yang dilakukan di bulan Ramadan mendapat pahala seperti ibadah wajib yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Dan setiap ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan bahwa Ramadan ini adalah syahrul ijabah, bulan dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, dalam skala kehidupan ada saat-saat di mana doa kita banyak dikabulkan oleh Allah. Dalam perjalanan hidup kita ada masa yang di mana dijanjikan doa kita dikabulkan, yaitu pada waktu kita melaksanakan ibadah haji. Dalam skala tahunan ada ada bulan Ramadan. Dalam skala bulanan ada tanggal 13, 14 dan 15. Dan dalam skala mingguan ada hari Jumat, dan dalam skala harian ada yang disebut sulusul lail, yaitu sepertiga malam. Bulan Ramadan juga disebut syahrul maghfirah, bulan ampunan, syahrul taubah, bulan pertobatan. Ada hal yang menarik dalam sejarah Islam, yaitu ternyata Ramadan itu di zaman Nabi menjadi bulan prestasi dan bulan kesuksesan dan bulan kemenangan. Kita menemukan peristiwa-peristiwa dalam sejarah di zaman Nabi itu diperoleh atau didapatkannya pada bulan Ramadan. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang yang tidak seimbang itu dimenangkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Perang Khandaq 5 Hijriah juga dimenangkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Proklamasi dinasti Abbas, proklamasi kota Mekah juga itu adalah pada bulan Ramadan. Begitu juga dalam dunia dakwah, pernah dalam tahun 10 Hijrah orang-orang Taif yang semula memusuhi Islam sekaligus mereka masuk Islam pada bulan Ramadan 1000 orang. Pada tahun berikutnya orang-orang Yaman juga sekaligus di bulan Ramadan menyatakan diri masuk Islam. Ada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah yang oleh para ahli sejarah dikatakan sebagai detik-detik yang menentukan perjalanan sejarah umat Islam bahkan peradaban dunia, yang terjadi ternyata pada bulan Ramadan. Seperti proklamasi dinasti Abbasiyah oleh Abdullah bin Abbas, itu pada bulan Ramadan 500 tahun lebih memimpin umat Islam bahkan peradaban dunia.
Panglima Utbah bin Nafi menaklukkan Afrika tahun 56 Hijriah itu pada bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad menyeberang dari Afrika Utara ke Spanyol tahun 99 Hijriah itu pada bulan Ramadan. Dan pada tahun berikutnya dapat mengalahkan tentara Eropa pada waktu itu juga pada bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam itu pada bulan Ramadan. Dan dalam dunia keilmuan lebih menarik lagi, ternyata Ramadan sering dijadikan oleh para ulama sebagai karya-karya untuk melahirkan karya-karya akademik yang monumental. Di antaranya ada karya-karya tulis yang ditulis sudah 1200 tahun yang lalu, yang sekarang masih dibaca oleh kaum muslimin oleh para ulama. Imam-imam atau ulama-ulama besar dulu yang disebut mujtahid akbar melahirkan karya-karya akademik yang monumental justru pada bulan Ramadan. Tentu kita tidak melupakan bahwa proklamasi negara kita 17 Agustus 1945 adalah pada tanggal 8 bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah bulan prestasi. Ramadan itu adalah bulan peningkatan optimalisasi amal. Oleh karena itulah pada saat kita masih berada pada awal Ramadan, kita penting untuk terus mempersiapkan diri supaya Ramadan adalah merupakan bulan prestasi, bulan di mana kita meningkatkan taqarrub kepada Allah dan meningkatkan membangun keakraban dengan sesama manusia, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi semua, bagi manusia dan bahkan bagi alam semesta. Kewajiban utama tentu saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah kewajiban ibadah saum yang oleh Allah diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tercantum dalam Al-Baqarah 183 itu setelah Nabi berada di kota Madinah. Tetapi tradisi dan kebiasaan saum sudah biasa dilakukan oleh baginda Rasul sejak beliau berada di kota Makkah. Di antara saum yang biasa dilakukan oleh Nabi sejak beliau di Makkah adalah saum Arafah, yaitu saum pada tanggal 9 Zulhijjah, yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu saum tahunan setiap tanggal 9 Zulhijjah bagi mereka yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Karena bagi mereka yang sedang ibadah haji, mereka sedang melaksanakan puncak upacara ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Saum tahunan lainnya yang sudah biasa dilakukan oleh baginda Rasul adalah Ashura, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, yang pada saat 1 tahun menjelang wafat beliau ditambah dengan Tusa'a, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Quran sendiri mengemukakan bahwa saum itu diwajibkan kepadamu sebagaimana juga pernah diwajibkan kepada umat sebelummu. Jadi para nabi dulu juga sudah mengajarkan saum. Banyak dalam catatan sejarah para nabi melakukan saum yang ditempatkan saum itu sebagai namanya tawassul, sebagai perantara untuk mendapatkan sesuatu. Beberapa ulama mengemukakan, wallahu alam, Qur'annya tentu tidak ada, bahwa Nabi Adam ketika melakukan pertobatan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga kemudian ke dunia melakukan pertobatan melalui tawassul saum, kemudian beliau mengemasnya dalam sebuah doa pengakuan yang diwariskan kepada kita, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seperti halnya juga Nabi Yunus melakukan pertobatan melalui saum dan beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dalam syariat Islam saum bisa dijadikan sebagai sebuah perantara tawassul untuk memperoleh ampunan dari Allah selain melalui sholat dan ibadah lain adalah melalui saum. Kemudian selanjutnya saum juga bisa dijadikan semacam tawassul untuk mendapatkan bimbingan dari Allah untuk menentukan sebuah decision yang tepat, keputusan yang baik. Kalau di dalam sholat itu ada sholat istikharah, ketika kita bingung untuk mengambil keputusan, maka dianjurkan melakukan sholat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Dalam kaitan dengan saum juga, saum sunat bisa dijadikan sebagaimana dia sebagai semacam sholat istikharah. Jadi untuk menentukan sebuah pilihan.
Konon kabarnya begitu catat tulisan mengatakan Nabi Nuh ketika harus memilih mana yang harus diselamatkan di perahunya dan mana yang harus ditenggelamkan, sebuah keputusan yang sangat menentukan ini nasib manusia supaya tetap adil dan tepat, maka beliau melakukan saum sebagai tawassul untuk menentukan sebuah keputusan yang tepat. Nabi Musa ketika menghadapi satu keadaan yang sangat mencekam karena beliau harus berada di Bukit Sinai, berdialog langsung dengan Allah, akan dijanjikan akan melihat wajah Allah. Beliau melakukan ibadah saum untuk menghantarkan dirinya menghadapi satu situasi yang sangat mencekam dan menakutkan itu dengan melalui ibadah saum. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah diputuskan oleh Namrud untuk dibakar hidup-hidup, beliau melakukan saum. Saum dilakukan untuk memohon sesuatu kekuatan dari Yang Maha Kuasa, yang mungkin kekuatan yang supra-rasional. Saum ini sering dilakukan dulu oleh para sufi ketika menghadapi sejumlah kejahatan, sejumlah kemunkaran. Tidak lagi selain dengan berdakwah langsung, mereka melakukan ibadah saum untuk memohon petunjuk kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk menghadapi berbagai macam ujian. Nabi Yusuf mendapatkan fitnah, ia harus masuk penjara lama. Di penjara itu beliau melakukan saum, memohon petunjuk kepada Allah untuk melawan kezaliman pada waktu itu. Akhirnya Allah mengabulkan. Dari sekian saum-saum para nabi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabadikan salah satu saum dari nabi-nabi yang terdahulu, yaitu yang dikenal dengan saum Dawud, yang kemudian diteruskan oleh putranya saum Sulaiman, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Yaitu saum yang dijadikan alternatif bagi mereka yang ingin saum terus-terusan. Ketika ada seorang sahabat yang ingin saum terus-terusan, dilarang oleh Nabi. Seorang muslim tidak boleh melakukan saum wisal. Saum wisal adalah saum 24 jam terus-terusan. Saum wisal juga yang setiap hari saum terus-terusan, kata Nabi tidak boleh. Tapi sahabat itu ingin terus melakukan saum. Dia siap untuk berangkat ke medan pertempuran sambil saum. Dia siap untuk dikirim menjadi pendakwah ke daerah-daerah yang jauh sambil saum. Nabi menyatakan, kalau kamu ingin juga saum terus-terusan, ingin mendapat pahala saum terus-terusan, lakukanlah saum Dawud. Jadi ada dua syariat dari Nabi Dawud yang dijadikan bagian daripada ibadah tatawu, ibadah sunat, yaitu salatu Dawud dan saum Dawud. Saum Dawud adalah sehari saum dan sehari tidak. Boleh dilakukan setiap saat, tentunya kecuali bulan Ramadan. Dan kemudian adalah salatu Dawud. Salatu Dawud yaitu tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam. Itulah yang dibiasakan oleh Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Dan banyak para sahabat yang melakukan salat seperti itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat malamnya seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-Muzammil, yaitu beliau cepat tidur, kemudian cepat bangun, kadang-kadang separuh malam, kadang-kadang sepertiga malam, atau pernah juga lebih dari separuh malam. Dan kemudian di waktu sahur beliau memperbanyak istighfar. Itu yang diabadikan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat. Orang-orang yang akan selalu disertai oleh Allah kemanapun mereka pergi. Orang-orang yang akan mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan. Mereka yang akan mendapatkan kemudahan di tengah berbagai kesulitan adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun, yaitu mereka yang membiasakan salat malam dan mereka membiasakan istighfar di waktu sahur. Itulah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hampir semua agama mengajarkan puasa. Dalam Yudaism ada ajaran puasa untuk meredam murka Tuhan. Kalau banyak banjir dan musibah, ini Tuhan sedang marah. Supaya Tuhan tidak marah terus-terusan, maka komunitas Yahudi melaksanakan puasa. Dalam Katolik juga ada hari-hari tertentu tidak makan. Dalam Hinduisme dan Buddhisme juga syarat dengan apa yang disebut bertapa. Karena falsafah teologisnya adalah samsara. Semakin sengsara, semakin dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Semakin sengsara adalah semakin mulia. Maka mereka melakukan ibadah puasa berhari-hari, yaitu bertapa untuk yang disebut okultism, untuk kekebalan diri.
mungkin satu-satunya agama, paling tidak agama yang diakui di negara kita, tapi tidak punya ajaran tentang puasa itu adalah Konghucu. Dalam ajaran Konghucu tidak ada ajaran tentang puasa. Tapi masyarakat Chinese yang beragama Konghucu di bulan Ramadan banyak yang melaksanakan ibadah puasa seperti kita. Nah, ini adalah puasa merupakan ajaran dari semua agama ternyata. Bahkan di masyarakat kita, masyarakat agama-agama lama, aliran kepercayaan, kebatinan, kejawen, kemudian Sunda Buhun, Sunda Wiwitan, itu juga mengajarkan macam-macam puasa itu. Di Jawa Barat orang Sunda banyak melakukan puasa ngalong, tidak makan apa-apa kecuali yang dimakan kalong. Kalong itu kelelawar. Ada yang melakukan puasa peti geni, tidak makan apa-apa yang dimasak oleh api. Ada yang melakukan puasa mutih, tidak makan apa-apa yang memakai garam. Kemudian ada lagi yang melakukan puasa matang puluh, 40 hari 40 malam, tidak makan ikan, tidak makan telur dan tidak makan daging. Orang Solo melakukan puasa ngebleng, nyeplong katanya. Nyepnya saya kira bahasa Jawa itu dingin, kalau longnya mestinya bahasa Inggris. Jadi dingin panjang seminggu nggak makan apa-apa. Semua puasa-puasa tradisi itu dilarang oleh Islam. Islam hanya mengenal saum puasa satu macam saja, al-imsak, yaitu berhenti dari makan, minum, hubungan seks, dan yang searti dengan itu dari mulai subuh sampai maghrib, niat mengharap ridho Allah. Inilah saum yang diajarkan oleh Islam, baik saum fardu, saum wajib ataupun saum sunat, bahkan ada saum haram. Tetapi Nabi menyatakan bahwa rubba min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal atasu wal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak membuahkan hasil apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Saum yang dimaksudkan tentu saja adalah saum dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat bernama Abu Umamah, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasul, tolong tunjukkan kepada saya amal apa yang bisa menjamin diri saya masuk surga. Nabi menjawab, alaika bissaum fa innahu la'idah. Puasa kamu. Tidak ada amal yang senilai dengan puasa. 3 kali sahabat ini bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama dan dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang sama. Puasa, tidak ada amal yang senilai dengan puasa, yaitu saum atau puasa yang tidak hanya berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, tapi juga berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kesucian puasa dan yang dapat mengurangi kualitas dan nilai ibadah puasa. Oleh karena itulah dalam bulan Ramadan kita berusaha selain tiada siang tanpa saum, tiada malam tanpa sholat malam. Quran menjadi bacaan harian kita. Bibir dan lidah kita banyak basah menyebut nama Allah, berzikir. Dan kemudian dalam kaitan dengan manusia, Ramadan adalah bulan tanpa marah. Tidak ada seorang pun yang disakiti, tidak ada seorang pun yang dimarahi, tidak ada seorang pun yang dirugikan, tidak ada seorang pun yang dikecewakan, dan tidak ada seorang pun yang dighibah, digunjing dan dibuka aibnya. Semua kehidupan ini adalah kehidupan yang suci bersih. Inilah saum yang dikatakan, disabdakan oleh Nabi untuk menjawab pertanyaan Abu Umamah yang oleh Al-Ghazali dalam karya besar disebut saum khawasil khawas, yaitu saum yang istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah saum yang fa innahu la idlalah, saum yang disebut khawasil khawas, yang nanti katanya di akhirat akan ada sebuah pintu di sorga dikhususin ar-rayyan, yaitu pintu khusus bagi mereka yang melaksanakan ibadah saum yang baik itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.